Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi guys, hari ini aku agak sedih ya karena kemarin ya. Jadi kemarin itu aku dapat pesan WA dari temen aku, tiba-tiba ngirimin video dan gambar guys. Dan setelah aku lihat, ternyata guys, ada yang kebakaran. Dan yang parahnya lagi, yang kebakaran itu adalah pasar ikan hias Surabaya guys. Jadi di Surabaya itu ada salah satu pasar yang menurut aku terbesar di Surabaya ya. Jadi itu namanya Pasar Ikan Hias Gunung Sari guys. Dan sempat kaget gitu ketika mengetahui Pasar Ikan Hias Gunung Sarinya ini kebakaran. Dan langsung kan aku cek, ya kan, aku cek videonya, terus fotonya juga, memastikan juga gitu apakah itu hoax atau beneran gitu. Ternyata setelah aku cross check juga di berita-berita ternyata emang beneran guys. Jadi kejadiannya itu gini, ada pasar ikan hias Gunung Sari, beberapa standnya itu kebakaran dan kebakarannya itu terjadi sekitarnya 5 jam 5 pagi lah. Jadi aku nerimanya itu pesan, maksudnya nerima pesan WA-nya itu jam 9 pagi. Cuman kejadiannya itu jam 5 pagi, Jumat 22 Januari, guys. Nah, kata si Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, yaitu si Dedik Irianto, dia bilang dia nerima laporan dan langsung menerjunkan 12 unit mobil damkar. Jadi yang terbakar itu 2 stan, ya kan? Balik-balikan posisinya karena mepet dan dekat sama triplek. Yang terdampak 4 stan, itu kata si Dedi. Jadi si Dedi ini memastikan ikan hias, pasar ikan hiasnya itu waktu kebakaran ya, itu belum ada pengunjung guys. Jadi untungnya nggak ada korban jiwa. Meskipun dari aku pribadi ya, itu juga turut prihatin juga, berduka cita. Maksudnya berduka cita karena kayak materialnya ya kan, bahan-bahan jualannya itu pasti ada kerugian guys ya. Nih, nanti aku tunjukin juga fotonya ya, gimana kebakarannya. Dan itu pasti ada kayak alat entah akuarium atau dekorasi yang kebakaran, guys. Jadi pasti sayang banget gitu kalau ada kebakaran ini. Dan si siapa namanya? Ketika damkarnya ini ya udah selesai memadamkan dalam 30 menit itu udah beres dan kondusif, guys. Jadi untungnya itu ya si pemadam kebakaran itu cepat tanggap ya, langsung dipadamkan sehingga dalam 30 menit, jadi sekitar jam ya setengah 7 pagi lah ya. Setengah 7 pagi semenjak si pemadam kebakaran datang itu langsung kondusif. Nah, jadi untung nggak sampai berlarut-larut ya sampai jam 10 pagi atau jam 12 siang ya, jam 1 siang. Jadi langsung bisa tertangani dengan sigap, guys. Nah, untungnya itu. Terus kemarin ada juga yang nanya, itu kenapa ya kok bisa kebakaran gitu? Padahal pasar ikan hias kan banyak air gitu. Maksudnya air kayak akuarium ya kan? Nah, ternyata setelah diselidiki, itu karena korsleting listrik, guys. Nah, cuman detailnya seperti apa itu juga belum dipastikan. Cuman dugaan awalnya itu karena korsleting listrik, guys. Ya, apalagi tapi kalau dilihat-lihat ya emang bener sih. Listriknya mungkin nyolok-nyolok apa gitu kan, terus tiba-tiba korslet. Nah, itu bisa juga, guys. Dan yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini adalah itu kan kondisinya pasti sama ya, dengan kita dengan rumah kita yang ya kurang lebih ada akuarium, terus ada kabel-kabel nih kayak di belakang ya, ada akuarium terus kabel-kabel. Nah, itu kita harus ini, guys, harus aware ya, harus sadar gitu kalau misalkan jangan naruh kayak stop kontak, kabel itu sembarangan. Apalagi kita dekat dengan air ya, kayak akuarium atau mungkin kamu punya kolam juga, itu harus hati-hati. Takutnya
ya aku juga nggak terlalu ngerti perlistrikan secara detail ya, tapi kayak bahaya nggak sih kalau misalkan ada listrik dan ada air gitu? Takutnya kenapa-napa guys. Jadi sebaiknya kita kalau naruh kabel listrik terus kayak stop kontak juga ya kan, colokan, eh, kalaupun deket sama akuarium itu harus dijaga guys, jangan sampai basah ya, jangan sampai kecipratan gitu ya. Mungkin bisa kamu tutupi pakai lap, atau mungkin kamu tutupin pakai kaca atau apa gitu, itu penting banget ya. Ya kita harus bisa belajar dengan kejadian ini gitu. Dan kemarin tuh waktu aku tanya juga ya, sempet ada yang mau ke sana guys, ke Pasar Ikan Hias Surabaya, tapi karena mager ya, karena mager dia jadi nggak apa ke Pasar Ikan Hias, dan dia bilang untungnya nggak jadi ke Pasar Ikan Hias Min, jadi aku nggak terdampak kebakarannya itu. Ya mungkin itu aja sih guys dari aku. Intinya kalau misalkan dengan kejadian ini ya, kebakarannya di Pasar Ikan Hias, khususnya di Pasar Ikan Hias Gunung Sari Surabaya ini, bisa menjadikan kita pelajaran gitu. Kalau misalkan stop kontak, kabel listrik, colokan dan lain-lain gitu, itu harus diletakkan secara hati-hati guys. Ya meskipun tadi si Dedinya ini ya, yang kepala dinas kebakaran itu ya, itu juga bilang belum tentu karena korslet listrik. Jadi itu masih dugaan awal. Tapi setidaknya kalau misalkan dugaan awal korsleting listrik ya, itu bisa jadi hikmah kita juga gitu, supaya kita nanti harus hati-hati. Dan ini nanti aku juga bakal ngerapiin kabel-kabel juga gitu, supaya nggak kontak langsung sama airnya, sehingga kalau misalkan kita mau nangkep ikan gitu, serok-serok ikan terus nyiprat, itu masih aman guys. Oke, mungkin itu aja dari aku untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.